Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Edward Suranto Turnip, NPM 1982202129, dan teman saya yaitu Wena Anissa, NPM 19822131. Pada hari ini kami akan membahas yaitu komoditas nira kelapa menjadi gula semut. Sebelum masuk ke pembahasan yaitu bagaimana cara membuat gula semut, saya akan membahas tentang apa itu gula semut. Gula semut adalah gula yang terbuat dari gula kelapa ataupun nira dengan bentuk serbuk. Ketiga jenis gula memiliki perbedaan dasar pada bahan baku. Gula aren adalah gula yang dihasilkan dari tanaman aren atau palem atau disebut dengan palm tree, sehingga sering disebut sebagai palm sugar atau palm sweeter. Nira dari tandan bunga pohon aren diproses menjadi pemanis alami melalui proses pemanasan dan pendinginan. Gula aren biasanya dicetak dalam bentuk silinder ataupun dengan setengah lingkaran. Gula semut adalah salah satu bentuk olahan gula kelapa atau coconut sugar yang bahan bakunya dari buah kelapa. Olahan gula kelapa biasanya diproses ke dalam dua bentuk, yaitu gula kelapa cetak dan juga gula semut. Sekitar pada tahun 2008, selain bentuk cetak, mulai juga berkembang gula kelapa yang berbentuk butiran-butiran halus. Butiran-butiran ini dilihat dari seperti rumah semut yang biasanya kita lihat di tanah, sehingga olahan gula kelapa ini diberi nama gula semut. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Wena Anissa. Atas gula semut terus meningkat, apalagi dengan semakin berkurangnya pohon aren dan keluarga palma lainnya. Pasar juga berkembang ke arah olahan hasil pertanian organik, sehingga gula semut pun perlu dikelola secara organik. Pada tahun 2010, hampir semua gula semut memiliki label organik yang didapatkan dari sertifikasi lembaga yang sudah diakui. Gula semut yang diolah secara organik biasanya disebut sebagai gula semut natural. Namun, belum tentu semua yang berlabel organik benar-benar memiliki sertifikasi organik, dan tidak bersertifikasi pun tidak semuanya berarti gula semut natural. Jadi, harus jeli memilih gula semut yang akan dibeli pasar agar sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Ada dua cara membuat gula semut, yaitu secara tradisional dengan menggunakan kuali di atas tungku dan harus diaduk secara berkala dan manual. Yang kedua, yaitu dengan menggunakan mesin. Dengan menggunakan mesin tidak perlu mengaduk secara manual dengan tangan ataupun sering disebut sebagai kristalisator mesin gula semut. Terima kasih Saudari Wena atas pembahasannya. Selanjutnya yaitu pembuatan gula semut secara tradisional, yaitu untuk membuat gula semut secara tradisional, bahan diambil dari pohon kelapa yang disadap niranya. Jika sudah menghasilkan 3 tandan bunga yang sudah terbuka dan tandan yang termuda sudah mencapai 20 cm panjangnya. Pada pohon kelapa biasanya berumur sekitar 8 tahun, sedangkan untuk kelapa hibrida sekitar umur 4 tahun. Untuk nira biasanya didapat dari tandan yang suludangnya belum berbunga. Tangkai bunganya dipukul lalu disadap 3-5 hari kemudian. Manggar lalu dipotong ujungnya kurang lebih 10 cm dengan menggunakan pisau, dan kemudian kira-kira seminggu nira sudah dapat disadap. Agar nira tidak asam atau mengalami fermentasi dan juga kotorannya mengendap, maka perlu ditambahkan yaitu 1 sendok makan laru. Adapun campuran laru yang kurang baik yaitu larutan Na bisulfat, yaitu larutan Na bisulfit yang jelas-jelas merupakan bahan zat kimia. Penyadapan kelapa dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 6 dan di sore hari sekitar pukul 15. Sebelum melakukan pemasangan pongkor bambu guna menderes kembali, manggar kemudian dipotong sedikit dengan sekali sentuhan agar niranya kembali keluar. Cara membuat gula semut yaitu bahan
peralatan yang dibutuhkan yaitu nira kelapa segar, kawat, wajan besar, dan juga tungku. Cara membuat gula semut. Yang pertama yaitu melakukan dengan cara tradisional. Nira kelapa bisa Anda tuang sambil Anda saring dengan menggunakan kasa kawat yang terbuat dari bahan tembaga. Yang kedua yaitu setelah itu Anda bisa letakkan di atas tungku perapian untuk melakukan proses perebusan atau pemanasan. Proses perebusan atau pemanasan ini membutuhkan waktu sekitar 3 jam karena tergantung dari banyaknya volume nira tersebut. Lalu untuk proses ini Anda sambil mengaduk-aduk air nira sampai mendidih. Untuk proses pengadukan gula, di sini Anda bisa menggunakan bantuan mesin yang sudah didesain dalam mengaduk gula semut. Jika Anda tidak mempunyai mesin tersebut, maka Anda bisa menggunakan cara manual ini. Selanjutnya, jika nanti muncul buih-buih yang terdapat air nira yang mendidih, bisa Anda buang supaya Anda dapat memperoleh adonan gula yang tidak berwarna hitam, kering, dan juga tahan lama. Untuk proses pemanasan Anda bisa mengakhirinya setelah air nira menjadi kental sekitar 8%. Di sini proses pengadukan memang lebih sering, sehingga nira kental dan menjadi pekat. Untuk fase ini harus dilakukan pembersihan pada buih dan kotoran halus. Setelah 10 menit berlalu, Anda bisa mengangkat dari tungku tersebut dan lakukan proses pengadukan secara perlahan hingga sampai terjadinya proses pengkristalan. Jika sudah melewati proses pengkristalan, maka Anda bisa mempercepat pengadukan supaya terbentuk serbuk kasar. Serbuk kasar inilah yang biasa dipanggil dengan gula semut setengah jadi, dengan memiliki kadar air sekitar kurang lebih 5%. Gula semut yang setengah jadi ini, kembali dihaluskan dulu supaya gula kristal masih menggumpal dan menjadi lebih halus. Setelah selesai, maka melanjutkan proses penyaringan dengan ukuran sekitar 20 mesh. Supaya bisa menyempurnakan kandungan kadar, di sini Anda bisa menggunakan oven dalam proses pengeringan. Supaya bagusnya seragam hasilnya, bagian gula semut yang mengeras bisa Anda gunakan untuk proses penepungan dengan menggunakan alat seperti cobek. Gula semut pun akhirnya siap dikemas ataupun digunakan. Selanjutnya akan dibahas kembali oleh teman saya yaitu Wena Anissa. Saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan gula semut secara modern. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gula semut secara modern yaitu nira segar dengan pH 7, kasa kawat, wajan, tungku, mesin pengaduk, oven pengering, dan lain sebagainya. Alat membuat gula semut secara modern yaitu pertama, nira dimasukkan sambil disaring dengan kasa kawat yang dibuat dari bahan tembaga. Kemudian disimpan di atas tungku perapian untuk segera dipanasi atau direbus. Pemanasan ini biasanya berlangsung sekitar 1-3 jam, tergantung banyaknya volume nira yang kita buat. Pemanasan tersebut dilakukan sambil mengaduk-aduk nira sampai mendidih. Proses pengadukan gula semut dapat pula menggunakan mesin pembuat gula semut yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga gula semut dapat diaduk tanpa menggunakan tangan atau manual. Buih-buih yang muncul di permukaan nira harus segera dibuang agar memperoleh adonan gula yang berwarna tidak pekat atau gelap, kering, dan tahan lama. Pengadukan dilakukan lebih sering hingga nira kental dan pekat. Pada fase ini juga dilakukan perawatan dari buih dan kotoran halus. Maksudnya, saat kita ngaduk, kita harus menyisihkan bagian-bagian buih atau kotoran-kotoran halus yang mungkin masih tertinggal di dalam gula. Pada fase ini juga, kita harus mengaduk hingga 10 menit. Setelah 10 menit, angkat kuali dari tungku dan lakukan pengadukan secara perlahan sampai terjadi pengkristalan.
Setelah pengkristalan, percepat kembali adukan sehingga terbentuk serbukan kasar. Serbuk kasar inilah yang disebut gula semut setengah jadi, karena kadar airnya masih di atas 5%. Setelah itu, gula semut yang setengah jadi, agar menjadi kristal harus digerus atau dihaluskan agar menjadi gumpalan yang menjadi lebih halus. Kemudian, lakukan proses pencarian dengan ukuran mesh antara 15-20 sesuai dengan pesanan. Maksudnya seperti diayak atau sebagainya. Untuk penyempurnaan kadar air, dapat dilakukan percobaan menggunakan oven pengering gula semut. Bagusnya lagi agar hasilnya lebih seragam. Dalam 100 gram gula semut mengandung 90 mg kalsium, 4 mg zat besi, sisanya karoten, vitamin A, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, folat, garam mineral, dan protein kasar. Demikianlah hasil pemaparan kami, yaitu mengenai komoditas nira kelapa menjadi gula semut. Kiranya apa yang kami sampaikan, apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang melihat video ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye, terima kasih.